Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Masnauli. Saya akan menjelaskan rangkuman 9 sampai rangkuman 15. Yang pertama yaitu Marketing Information System dan Sales Order Process. Perusahaan memiliki dua divisi penjualan. Yang pertama itu wholesale, yaitu menjual kepada distributor yang mendistribusikan penjualnya ke toko-toko kecil, operator vending, dan toko kesehatan. Yang kedua itu direct, yaitu toko pengecer besar, toko stasiun olahraga, dan toko besar lainnya. Direct sales ini menawarkan diskon berdasarkan volume yang mendorong order besar yang mana lebih efisien untuk diproses. Sedang wholesale ini harga tetap yang lebih rendah karena order yang besar, atau yang jika tidak customer harus ditangani oleh divisi direct sales. Dan kemudian ada sales quotation dan and orders, yaitu sales quotation penawaran harga kepada customer, sedangkan sales orders yaitu penawaran penjual dari customer. Hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama pemberian diskon, yang kedua order tidak langsung dilakukan setelah quotation diberikan, yang ketiga pernyataan terkait dengan tanggal pengiriman pada customer mau melakukan order, yang keempat posisi direct limit customer. Sistem ERP ini meningkatkan proses terkait dengan sales order process karena menggunakan database terpusat, sehingga dapat mengurangi tingkat kesalahan entry dan meningkatkan akurasi informasi secara real time bagi semua user. Sistem ERP juga dapat melakukan track terhadap seluruh transaksi seperti invoice, packing list, RMI number, and pembayaran. Kemudian ada order filling. Packing list dan shipping labels ini dicetak pada departemen sales dan diberikan kepada segala warehouse untuk dilakukan packing, dan delivery. Hal yang perlu diperhatikan: 1. Customer menginginkan partai shipment terhadap apa yang tersedia dan sisanya sebagai backorder. Yang kedua itu customer hanya membeli yang tersedia, sisanya dibatalkan dan dibuka order baru. Yang ketiga itu customer bersedia menunggu sampai seluruh order terpenuhi untuk menghemat biaya pengiriman. Kemudian sales order processing adalah rangkaian aktivitas yang dilakukan untuk mencatat akses order pada sales order processing. Dicatat item yang dipesan, harga jual, dan kuantitas. Diskon dapat didefinisikan menurut jumlah kuantitas produk dan customer. Kemudian delivery berarti melepas dokumen kepada warehouse untuk melakukan packing dan pengirim order, atau daripada pengertian tradisional pengiriman barang. Proses pengiriman dibuat sehingga aktivitas warehouse dapat efisien. Kemudian selanjutnya sistem membuat invoice berdasarkan data sales order ke dalam dokumen invoice accounting, mencetak dan mengirim kepada customer. Catatan accounting diperbarui pada titik ini untuk mencatat penjualan. Selanjutnya catatan akun terdapat secara otomatis. Yang terakhir melakukan pembayaran dicatat pada sistem ERP. Pertemuan 10 yaitu proses produksi dari SCM. Tujuan production planning menjadwalkan produksi secara ekonomis sehingga perusahaan dapat mengirimkan produk kepada customer sesuai dengan tinggal yang dijanjikan dalam arti yang paling efisien. 3 pendekatan produksi yaitu make to stock, MTS. Item dibuat untuk persediaan untuk mengantisipasi sales order. Kebanyakan produk konsumen dibuat dengan cara seperti ini. Yang kedua itu make to order atau MTO. Item diproduksi untuk memenuhi spesifikasi dari konsumen. Perusahaan sering menggunakan pendekatan ini ketika memproduksi item yang terlalu mahal untuk disimpan sebagai persediaan, atau item yang dibuat dan dikonfigurasi berdasarkan spesifikasi customer. Yang ketiga itu ada assemble to order, yaitu item diproduksi menggunakan kombinasi dari proses MTS dan MTO. Produk akhir dirakit berdasarkan order dari komponen MTO. Dalam tahapan production planning dan control terdapat RCCP. Menguji MPS dan RCCP ditampilkan pada suatu
Lord profile untuk sumber daya kritis seperti kinerja tenaga kerja, mesin dan peralatan, kapasitas gudang, kapasitas pemasok dan part dan sumber daya keuangan. Kemudian CRP ini memerlukan kapasitas yang dibutuhkan sesuai dengan MRP. Modifikasi dilakukan dengan lembur, perubahan routing maupun subkontak. Jika kapasitas yang dapat digunakan tidak mencangkup meskipun telah melakukan modifikasi perubahan terhadap MPS perlu dilakukan. Pertemuan 11 itu Sales dan Operation Process. Enterprise Research Planning (ERP) ini berakar dari Materials Requirement Planning atau MRP. MRP masih merupakan suatu bagian besar dari sistem ERP. Supply Chain Management melihat kepada seluruh sistem supply dan bahan baku sampai kepada barang jadi pada rak pengecer. 3 prinsip penting dalam sistem dan operation process. Yang pertama itu menggunakan sales forecast dan berdasarkan tingkat persediaan yang ada, membuat perencanaan upgrade untuk semua produk. Yang kedua itu memecah perencanaan agregat menjadi perencanaan produksi yang lebih spesifik untuk masing-masing produk ke dalam interval waktu yang lebih kecil. Yang ketiga itu menggunakan perencanaan produksi untuk menentukan kebutuhan bahan baku. Chase strategy meningkatkan atau menurunkan kapasitas untuk mengimbangkan demand dengan lembur, tetapi meningkatkan biaya tenaga kerja dapat memicu hiring dan laying. Level strategi memproduksi lebih banyak di prode lebih awal, tetapi meningkatkan biaya persediaan dan produk kadaluarsa. Kemudian chase strategy ini bermanfaat ketika biaya penyimpanan persediaan tinggi dibandingkan dengan biaya penyesuaian kapasitas. Level strategi ini bermanfaat ketika biaya penyimpanan persediaan relatif rendah sehingga produksi dilakukan di awal untuk mengantisipasi demand. Kemudian yang pertama itu sales forecasting, yaitu kegiatan untuk memprediksi kebutuhan produk perusahaan ke depan. Yang kedua itu sales and operation planning, yaitu aggregate planning. Kegiatan memerlukan apa saja yang akan perusahaan produksi. Kemudian yang ketiga ada demand management. Yang ketiga demand management. Perencanaan produksi dipecah menjadi unit waktu yang lebih kecil seperti mingguan dan kemudian secara individualis. SNOP pada SAP ERP yaitu satu input ke proses. Ini berasal dari sales forecasting yang disediakan oleh IMS. Yang kedua itu output dari langkah ini adalah untuk menyeimbangkan demand dengan kapasitas produksi. Yang ketiga itu production plan menjadi ingin bagi langkah berikutnya yaitu demand management. Yang keempat itu tujuan adalah membuat perencanaan produksi yang memenuhi demand tetapi melampaui kapasitas dan tingkat persediaan yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Pertemuan 12 yaitu material requirement dan proses. Pada tahapan RCCP ini perlu diperiksa kelayakan dan rencana produksi dengan menghitung sumber daya terbatas seperti produksi yang memiliki kapasitas terbatas. Kemudian demand management ini hasil dari SOP dan planning. Demand management ini menghubungkan SOP dengan detail schedule dan MRP melalui Master Production Scheduling atau MPS. MPS merupakan input kepada detail schedule proses. Kemudian MPS juga merupakan input kepada material requirement planning atau MRP. Kemudian pada filter snacker proses demand management memecah rencana SOP bulanan menjadi mingguan dan harian. Proses demand management ini pada SAP R3 menggunakan kalender pabrik untuk menentukan jumlah hari kerja pada minggu dan bulan tertentu. Kemudian ada lead time. BOM digunakan untuk menghitung berapa banyak dari masing-masing material diperlukan untuk memproduksi suatu finished product. Temukan waktu dan kuantitas dari PO. Membutuhkan informasi lead times and lot sizing untuk PO. Leasing meliputi satu waktu yang dibutuhkan supplier untuk menerima dan memproses order. Yang kedua itu waktu yang mengeluarkan stok packing, memuat ke truk dan mengirim. Ketiga itu waktu yang dibutuhkan menerima untuk memproses penerimaan. Localizing adalah proses menentukan produksi atau kualitas order. Dalam banyak kasus
Dalam banyak kasus, slot izin pembelian dibatasi oleh packing dan transportasi. Proses IMPOTS membutuhkan langkah berikut. Yang pertama, konversi kuantitas MPS dari batch peti menjadi 500B. Kemudian yang kedua itu kalikan jumlah batch dengan IB atau batch dari BOM untuk menemukan gross requirement atau GR. Yang ketiga itu kurangkan kuantitas saldo, bahan baku, dan selected purchase order dari GR untuk menentukan net requirement atau NR. Yang keempat itu rencanakan purchase order dalam kelipatan 4400B atau lot size, memperhatikan lead time-nya. Yang kedua itu minggu untuk memenuhi NR pada langkah 3. Yang kelima itu schedule receipt adalah PO yang telah disampaikan kepada supplier dan dijadwalkan untuk tiba pada tanggal tertentu. Yang keenam itu proses MRP menghitung planet order yang mana order yang harus dilakukan ke supplier untuk mencegah kekurangan bahan. Yang ketujuh itu planet order muncul di dua tempat, yaitu catatan MPR, yaitu MRP, yaitu planet order release. Yang kedua itu planet order receipt. Planet order adalah rekomendasi dari proses kualifikasi MRP terhadap material yang harus dipesan atau produksi untuk memenuhi MPS. Planet order harus dikonversi menjadi purchase requisition atau PR sebelum departemen pembelian melalui proses pembuatan purchase order. Selanjutnya, planet order dapat dikonversi menjadi manual pada sistem SAP R3. Sekelompok dari planet order dapat dikonversi menjadi PO. Kemudian pertemuan ke-13 yaitu detail schedule. Detail schedule digunakan untuk menentukan sumber daya dan tangga atau waktu untuk melakukan operasi dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan produk. Detail schedule adalah proses yang rumit. Detail schedule untuk semua order dihitung berdasarkan routing file, lot size, and work center files. Schedule sering terkait dengan balance antara satu, long production run, di mana pengurangi kehilangan kapasitas akibat setup peralatan dan mesin. Yang kedua itu short production run, di mana menghasilkan tingkat persediaan yang rendah. Aktivitasnya itu scheduling, di mana melepas atau operasi kepada sumber daya pada suatu tanggal atau waktu tertentu. Yang kedua itu reschedule, di mana pengirim operasi yang sudah terjadwal kepada tanggal atau waktu atau sumber daya yang berbeda. Yang ketiga itu ada deallocating adalah mengeluarkan operasi terjadwal dari jadwal sumber daya. Production Activity Control. PAC merupakan teknik manajemen kapasitas yang digunakan untuk pengendalian operasi produk PAC, memiliki dua konsentrasi utama. Yang pertama itu ada priority control, memastikan aktivitas produk mengikuti rencana prioritas. Yang kedua itu capacity control, yaitu memantau work center untuk memastikan jumlah tenaga kerja, waktu, peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. PAC merupakan teknik dan manajemen kapasitas yang digunakan untuk pengendalian operation produksi. PAC memiliki dua konsentrasi utama, yaitu priority control, memastikan aktivitas produksi mengikuti rencana prioritas. Yang kedua itu capacity control, yaitu memantau work center yang memasukkan jumlah tenaga kerja, waktu, peralatan adalah tersedia untuk pekerjaan yang dijadwalkan. Kesimpulannya yaitu suatu sistem ERP dapat meningkatkan efisien dari proses produksi dan pembelian. Dan kemudian yang kedua itu perencanaan produksi dapat dilakukan tanpa menggunakan sistem ERP. Tetapi sistem ERP yang mengandung MRP memperbolehkan produksi berhubungan dengan processing dan accounting. Yang ketiga itu perusahaan membangun sistem ERP merupakan pada filosofi sistem terintegrasi untuk menerapkan SCM. Pertemuan ke-14 itu yaitu accounting process. Aktivitas akuntansi umumnya dapat diklasifikasikan sebagai satu, akuntansi keuangan, dua, akuntansi manajerial, yang ketiga itu akuntansi pajak. Yang pertama itu ada akuntansi keuangan, mendokumentasikan semua transaksi pada perusahaan yang mana memiliki pengaruh pada keuangan perusahaan dan menggunakan dokumentasi transaksi tersebut untuk membentukkan laporan bagi investor maupun pula pihak luar. Yang kedua itu laporan keuangan. Laporan keuangan umumnya meliputi neraca dari laporan laba rugi. Pada umumnya perusahaan mampu membuat laporan keuangan per kuartal.
Neraca adalah ringkasan dari saldo perkiraan seperti kas, pulang dagang, piutang dagang, persediaan bahan baku dan bahan jadi harta tetap, hutang dagang, bank dan kreditor, serta modal yang ditanam oleh investor. Laba rugi ini laporan laba dan rugi merupakan pendapatan dan biaya dan laba atau rugi untuk suatu periode waktu. Kemampuan menghasilkan laba adalah penting bagi kreditor dan investor. Juga merupakan informasi yang penting bagi manajer yang bertugas pada operasi sehari-hari. Secara umum, manajer melihat laba sebagai indikator keberhasilan dan rugi menetapkan masalah yang harus diselesaikan. Modul lain yang juga menghasilkan isian untuk GL adalah financial accounting, kemudian controlling, dan ketiga asset management atau IM. Manfaat ERP ini salah satu manfaat dari sistem informasi terintegrasi adalah penyederhanaan proses dan tutup buku dan penyiapan laporan keuangan. Staf akuntansi tidak perlu menggabungkan dari berbagai sistem yang berbeda karena semua data yang diperkirakan tersedia pada sistem terpusat. Pertemuan ke-15 yaitu Human Resource Process. Fungsi HR adalah satu, memilih, dan merekrut karyawan baru menggunakan informasi dari lamaran, referensi, dan interview. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi terkait dengan posisi baru dan merekrut melalui organisasi. Yang ketiga, memastikan karyawan memiliki pendidikan yang sesuai dan sertifikasi untuk menjadikan tugas mereka. Yang keempat, mengenangani masalah terkait dengan perilaku karyawan. Yang kelima, memastikan karyawan mengerti tanggung jawab terkait dengan pekerjaan mereka. Yang keenam, mereview kinerja karyawan dan menemukan kinerja, gaji, dan bonus. Yang ketujuh, mengatur gaji dan kesejahteraan untuk tiap-tiap karyawan dan mengkonfirmasikan benefit yang sesuai dibayar kepada karyawan baru dan karyawan yang ada. Yang kedelapan, mendukung rencana manajemen untuk perubahan di dalam organisasi sehingga karyawan yang kompeten tersedia untuk mendukung proses bisnis. Kemudian proses recruitment. Yang pertama itu departemen mengajukan kebutuhan tenaga kerja dan bagian HR dengan mengisi formulir lowongan yang meliputi informasi. Yang kedua itu posisi jabatan. Yang ketiga kualifikasi yang diperlukan. Yang keempat staf jabatan. Yang kelima itu ada kapan dibutuhkan. Yang keenam itu berdasarkan informasi tersebut di atas bagian HR menunjukkan kepada pemimpin perusahaan untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya itu informasi kebutuhan diumumkan dan di internal agar karyawan yang ada diberi kesempatan untuk mengajukan diri. Kemudian selanjutnya jika tidak ada yang sesuai maka posisi ditawarkan kepada calon eksternal. Kemudian selanjutnya surat lamaran dikelompokkan berdasarkan posisi yang dilamar, dan selanjutnya berdasarkan spesifikasi pelamar maka dibuat daftar kendala potensial calon dapat juga direview dan file lamaran 1 tahun terakhir. Dan kemudian data terakhir di kandidat difotokopi kemudian disampaikan ke departemen yang membutuhkan untuk direview. Kemudian ada turnover, yaitu biaya. Yang pertama, biaya turnover dapat terdiri dari biaya recruitment, biaya orientasi dan training, biaya kinerja di tahun awal karyawan yang masih proses belajar. Yang kedua itu untuk posisi tertentu karyawan yang berhenti menyebabkan perusahaan kehilangan pengetahuan maupun supplier relation maupun customer relationship. Yang ketiga itu turnover terkait dengan kompetensi dan kepuasan kerja. Kemudian ada time management, yaitu yang pertama waktu kerja diperlukan untuk perhitungan upah karyawan yang dibayar per jam maupun untuk perhitungan lembur. Yang kedua itu data terkait dengan waktu kerja juga dibutuhkan terkait dengan akuntansi biaya untuk mencatat waktu kerja karyawan kepada objek biaya. Yang ketiga itu percatatan waktu kerja juga untuk cuti, izin, sakit, dan perjalanan dinas. Kemudian ada payroll processing, yaitu proses pengajian adalah penting untuk memastikan upah dibayar dengan benar dan tepat waktu. Yang kedua itu elemen penting pada proses payroll adalah perhitungan upah atau kesejahteraan potongan, jam sontek, dan perpajakan. Ya, ada pula travel management. Yang pertama, bagi perusahaan dan karyawan banyak melakukan perjalanan dinas, maka pencatatan PD memiliki hal yang penting.
Yang kedua itu PD membentukkan file reservasi kendaraan dan akomodasi. Yang ketiga itu PD membutuhkan perhitungan biaya perjalanan dinas. Yang keempat itu PD menjadi informasi bagi bagian dari cost accounting untuk pembebanan. Kemudian yang terakhir itu training dan development. Training dan pengembangan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan kontribusi karyawan kepada organisasi. Kemudian HR merencanakan dan menjadwalkan training dengan baik agar training menjadi efektif. Sekian rangkuman yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.